Memang harus diakui saat masih dilatih oleh Park Hang-seo, Vietnam menjadi tim yang paling solid di ASEAN. Atau boleh dikatakan kalau negeri sejuta nguyen itu sempat menjadi raja baru di ASEAN. Memiliki skuad yang komplit dan solid, membuat media-media mereka sangat jumawa, terutama soal ngecengin tim lain di kawasan ASEAN. Namun kesombongan yang selalu ditunjukkan Vietnam seakan kena karma, terutama setelah mereka ditinggalkan oleh Park Hang-seo. Bahkan kini Vietnam benar-benar menjadi lumbung gol timnas Indonesia. Seperti kita ketahui kalau timnas Indonesia dalam 1 tahun terakhir telah mengalami peningkatan performa luar biasa. Bahkan dengan segala torehan luar biasa yang telah dicapai oleh skuad Garuda, membuat media internasional merasa takjub. Dan perjalanan Indonesia untuk bisa mencapai titik ini jelas tak mudah. Sebelum mencapai titik ini, Indonesia benar-benar menyedihkan. Mulai dari dihukum oleh FIFA dan sepak bola Indonesia dibekukan. Membuat timnas saat itu benar-benar terpuruk dan mengalami masa paling sulit dalam sejarah sepak bola. Dan itulah kenapa media-media Vietnam merasa seolah di atas angin dan selalu nyinyirin tim-tim lain termasuk Indonesia. Namun kini Vietnam akhirnya sadar setelah kena karma usai sering nyinyirin nasib Indonesia. Di tangan yang tepat, dengan pengurusan yang tahu tentang dunia sepak bola, perlahan tapi pasti timnas Indonesia kini mulai mampu bersaing di kawasan Asia. Dan bersama Pak Erick Thohir dan sang pelatih idola Sinteyong, prestasi timnas Indonesia melesat dan dianggap menjadi raja baru di kawasan ASEAN. Sedangkan Vietnam sebaliknya. Sejak ditinggal pelatih terbaiknya Park Hang-seo pada akhir tahun 2022, mereka belum bisa menemukan sosok pelatih yang sepadan. Bahkan bisa dikatakan mereka mengalami penurunan performa yang cukup drastis. Terutama saat melawan Indonesia, negeri sejuta nguyen itu bahkan tak pernah menang dan tidak bisa mencetak gol. Ya, bagi Indonesia, Vietnam saat ini tak ubahnya menjadi tim yang kalau kata Justin Hubner terlalu mudah untuk dikalahkan. 1-0 di Piala Asia dan leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, kemudian 3-0 saat main di leg kedua di My Dinh Stadium. Gak cuma itu, bahkan di level U23 kemarin saat semifinal SEA Games Indonesia juga berhasil menang 3-2. Dan yang paling gokil kemarin, saat di perebutan juara ketiga Piala AFF U16, pasukan Nguyen dihajar oleh skuad asuhan Coach Nova Arianto, 5 gol tanpa balas. Sesuatu yang sekali lagi membuktikan kalau level Indonesia sekarang benar-benar di atas Vietnam. Dan penurunan performa Vietnam dalam beberapa tahun terakhir kemungkinan bisa disebabkan oleh generasi emas mereka yang sudah mulai hilang dan tak ada penerus yang mumpuni. Belum lagi ditambah segala isu masalah internal yang dihadapi Vietnam, membuat tim ini sekarang benar-benar menyedihkan. Tapi ya gitu, media-media Nguyen seolah nggak tahu malu dan terus-menerus julid terkait timnas Indonesia, terutama soal naturalisasi. Nah, terlepas dari hal tersebut, segala hal positif yang terjadi dengan timnas Indonesia sekarang pada akhirnya membuat tim-tim lain di ASEAN yang sedang dalam fase perkembangan macam Kamboja, Laos, Brunei, hingga Malaysia menjadikan Indonesia sebagai acuan untuk maju. Alasannya masuk akal.
di mana Indonesia benar-benar dianggap mampu mencari potensi terbaik pemain keturunan yang ada di Eropa. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang selama ini dilakukan Erick Thohir benar-benar terasa dampaknya bagi timnas Indonesia. Dan jangan lupa, program potong generasi yang dilakukan Coach Shin beneran menjadikan timnas Indonesia kini banyak diisi pemain-pemain bertalenta yang masih bisa berkembang dalam 5-7 tahun ke depan. Sebaliknya, Vietnam yang dulu dianggap sebagai tim terkuat bersama Thailand, sekarang ini benar-benar menurun. Terutama Vietnam yang ibarat sekarang hanya jadi samsak bagi timnas Garuda. Ada kesenjangan besar antara kami dan Indonesia. Terkadang kita berpikir sepak bola di ASEAN tidak bisa berkembang, tapi Indonesia telah membuktikan semuanya, ucap pelatih Brunei Mario Rivera, dilansir dari Borneo Bulletin. Indonesia jadi raja baru ASEAN. Dengan keberhasilan timnas menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, serta segudang prestasi yang diraih Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, tak salah rasanya menyebut Indonesia sebagai raja baru di ASEAN. Dengan generasi emas yang dimiliki timnas Indonesia saat ini, bahkan mereka memiliki peluang besar untuk bisa main di Piala Dunia 2026. Saat semua tim Asia macam Australia dan Jepang menganggap Indonesia sebagai tim ancaman di round ketiga nanti. Makin panas jika Indonesia lolos Piala Dunia. Melihat perkembangan pesat timnas Indonesia membuat media-media Vietnam tak henti-hentinya ngejulitin. Apalagi kalau timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Jelas media Vietnam akan semakin kepanasan fakta jika kualitas timnas Indonesia saat ini di atas timnas Vietnam. Meski masih panjang, namun jika melihat skuad yang ada saat ini, bukan hal mustahil bagi Indonesia untuk bisa mengejutkan tim-tim besar di round ketiga nanti. Dan pada intinya, jangan sesekali kamu merasa sombong ketika di atas, karena hukum alam akan terus berlaku. Kadang kamu bisa di atas, kadang kamu bisa di bawah. Dan saat ini Indonesia sedang di atas, dan Vietnam sedang di bawah. Namun anak asuh Sintayong harus tetap rendah hati, dan terus mengembangkan bakat mereka untuk bisa bersaing dengan tim-tim raksasa di Asia.